Ketika Formula E, Pak Jokowi, Mbak Puan, dan yang lainnya ngumpul semua tuh. Kemudian bahkan kalau kita lihat, yang ngasih piala untuk pemenang utama, itu Pak Jokowi. Formula E ini juga menunjukkan ada harapan kita bahwa kita punya pemimpin bangsa yang negarawan. Kalau sudah bicara soal kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, apapun mereka bisa bertemu bersama. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Saya sedang berada di Yogyakarta, Jogja istimewa untuk sebuah keperluan. Tapi sambil kita di Jogja, kita mau wawancara minimal seorang lah warga Yogyakarta. Kita ingin tahu warga Jogja melihat Jakarta dari Jogja, terutama tentang perhelatan kemarin Formula E. Jadi kita akan bertanya dan ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Jogja dalam melihat Formula E dan tentang ibu kota Jakarta, ya kan? Supaya kita mendapat insight seperti apa sih suasana hati salah satu warga Jogja dalam melihat Jakarta beserta perubahannya, juga ajang kemarin yang ramai itu. Ikuti nanti wawancaranya bersama salah satu warga Jogja istimewa. Kebetulan nanti kita ya dekat-dekat hotel aja, Atrium Premier Hotel lah. Ya kan, kita cari warga di situ. Terima kasih. Jogja istimewa, memang ngangenin suasana masyarakatnya, makanannya, romantisme budayanya. Jadi kalau saya ke Jogja itu tak pernah bosan, selalu ingin kembali, selalu ingin menyelami, selalu ingin menikmati Jogja. Bersyukurlah warga Jogja tinggal di Yogyakarta yang tetap menjadi daya tarik masyarakat Indonesia. Belum sah menjadi warga negara Indonesia kalau belum singgah di Jogja istimewa yang juga disebut sebagai kota pelajar. Prambanan, Candi Prambanan. Kawan baik Nur Iswan Channel, saya sedang berada di Yogyakarta, di Jalan Adi Sucipto, di depan Hotel Atrium Premier Hotel di Yogyakarta, dan bertemu dengan salah satu warga Jogja namanya Mas Jarwo. Nah, saya ingin tahu Jakarta dari jauh. Selamat datang di Iswan Channel. Iya, selamat datang. Luar biasa ini Iswan Channel. Biasa kita lihat podcastnya kan. Hari ini kita berada di dalamnya. Kan? Oh, jadi pernah lihat ya? Oh, pernah. Pernah ya? Iya, jadi dream come true. Pucuk dicinta ulang tiba. Iya. Mas Jarwo. Iya. Ngelihat kemarin kan ada acara besar tuh. Iya. Formula E. Oh iya, betul. Sama ngelihat Jakarta. Mas Jarwo ngelihat Formula E itu seperti apa? Iya. Seperti apa? Iya. Jadi gini, kalau saya melihat Formula E itu
juga kita ingat juga ya, sebelumnya ada MotoGP di Mandalika. Okay. Barangkali orang boleh saja levelnya beda atau apapun, tapi kalau dilihat dari helikopter view ya, kedua event itu sama-sama membanggakan ya. Membanggakan. Saya sebagai warga Jogja, rakyat Indonesia gitu ya, itu bangga ada event segitu besar, dan itu menurut saya mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Jadi baik Mandalika maupun Formula E di Jakarta kemarin itu menurut saya sama-sama memberi kebanggaan ya kepada negara, bangsa, dan juga kita sebagai rakyat. Jadi satu itu catatan saya. Terus catatan lain? Ya, catatan lain ngelihat Formula E. Iya, gini, saya ini orang yang kalau ditanya Jakarta waktu dulu masih muda mahasiswa pasti inginnya demonstrasi kan. Asal ke Jakarta kerjaan demonstrasi, nggak ada lain tuh ya. Dari mulai macam-macam editansil dan seterusnya ya. Kemudian kedua ya, kalau hari ini ditanya soal Formula E, saya begini. Menurut saya gini, ada hal yang mungkin kurang terekspos ya, bahwa ketika Formula E ya, Pak Jokowi, Mbak Puan dan yang lainnya ngumpul semua tuh ya. Kemudian bahkan kalau kita lihat yang ngasih piala untuk pemenang utama itu Pak Jokowi. Saya mau bilang, jadi Formula E ini juga menunjukkan hope, ada harapan kita bahwa ya kita punya pemimpin bangsa ya yang negarawan. Jadi semua yang ada itu negarawan. Betul. Maksudnya. Bicara soal kepentingan negara, bangsa dan rakyat itu di depan. Ya, mengabaikan hal-hal yang bersifat pribadi, bersifat politik dan seterusnya. Ya, sehingga kalau sudah bicara soal kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, ya apapun mereka bisa bertemu bersama. Dan itu yang kita lihat kemarin di Formula E, bahwa panggung belakang mereka berantem atau bersaing ketat itu hal lain lagi. Tapi saya mau bilang di panggung depan, di mata dunia, di mata rakyat, ya mereka bersama hari itu dengan wajah yang ceria, wajah yang gembira. Nah ini kan meneduhkan meneduhkan satu ya, terutama bagi kita ya, bagi Jakarta dan Indonesia secara umum kemudian merambat kemana-mana, yang ribut terus ya setelah Pilpres selesai, Pilkada DKI 2019, ya kan, semua selesai, ternyata ributnya masih, polarisasinya masih sampai hari ini. Dan kemarin itu ya di Formula E ya, kalau kita baca sebenarnya itu memberi pesan kepada masyarakat, nggak gitu kok gitu ya. Di pimpinan menunjukkan teladan bahwa semua selesai kalau sudah demi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat ya, mari gitu ya, kepentingan pribadi, politik dan seterusnya itu berada di belakang saya, di panggung belakang. Panggung depan harus tunjukkan semacam itu. Apalagi masyarakat kita ini kan masyarakat yang masih patron kepada pimpinan itu masih sangat tinggi. Jadi seharusnya gitu ya, para pemimpin bangsa ini menyadari betul hal itu, menyadari betapa pentingnya ya memberi pertunjukan kepada masyarakat ya tentang kebersamaan, tentang kedewasaan. Dan ini yang dulu ditunjukkan oleh oleh pimpinan-pimpinan bangsa kita, para pendiri bangsa. Jadi ini hope lah. Jadi Formula E bagi saya itu ada nilai lebih, saya menjadi lebih berpengharapan. Ya, kenapa? Karena saya melihat tadi di Formula E itu menunjukkan negarawanan ya, kenegarawanan itu masih ada di Indonesia. Sekarang kalau ngelihat Jakarta, ya kan, Jakarta bukan melihat gubernurnya, tapi ngelihat Jakarta. Kan sering ke Jakarta kan? Iya, Jakarta ini saya lagi-lagi ya, saya melihat bahwa banyak kemajuan ya. Tentu saja kalau yang fisik ya kita bisa lihat lah ya. Ya apalagi yang terakhir ya, ada Formula E, sebelumnya JIS ya. Jakarta International Stadium. Yang kemarin juga nampak itu ya. Kemudian banyak lah penataan macam-macam yang kita lihat luar biasa. Kemudian kedua, di luar itu saya juga tidak mendengar ya selama 5 tahun ini gitu ya, soal korupsi yang besar dan macam-macam terjadi ya di Pemprov DKI. Ya, di Pemprov DKI maksud saya. Nah, jadi menurut saya ini perubahan yang luar biasa juga. Cuma menurut saya
melihat kemajuan yang terjadi, perubahan yang luar biasa ini, menurut saya juga jangan terpotong-potong. Seolah-olah ini hanya hasil kerja kerasnya Anies Baswedan sebagai gubernur. Karena Pak Anies itu menjadi gubernur kan tidak di dalam ruang vakum. Ya, ada kerja dari gubernur-gubernur sebelumnya. Terlepas lebih dan kurangnya, ya. Sehingga apa? Suksesnya Mas Anies ini juga sukses gubernur-gubernur sebelumnya. Pendahulunya. Kedua, ya Jakarta itu kan nggak sendiri. Ya, ada pemerintah pusat, ada macam-macam. Jadi suksesnya Pak Anies ini juga suksesnya, kalau boleh dibilang suksesnya Pak Jokowi. Jadi ini bareng-bareng. Jadi kalau hari ini orang memilah-milah, ya baik lawan maupun kawan, nah pandangan ini yang seharusnya kita revisi. Ya, kita melihat ini sukses bersama. Nggak ada, bukan soal orang per orang. Ya, ini sukses bersama, sukses semua orang. Karena ibu kota itu sebenarnya kan ibu dari kota. Di mana-mana ibu itu, ya itu kan selalu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Harusnya bagi kota-kota lain dong. Ya. Kedua, ibu itu juga sifatnya menjadi teladan, tapi juga ngayomi ya. Nah kita kemudian ibu itu tetap menjadi kebanggaan semua anaknya. Nah menurut saya Jakarta itu hari ini itu on the track ke arah sana. Tapi kan sebentar lagi Oktober Mas Anies itu berakhir. Ya. Nah kalau misalkan dia dipinang oleh masyarakat, ya kan, oleh partai politik, ya kan, kan mungkin nggak ada salahnya atau salah? Oh, enggak, kalau itu enggak ada salahnya. Dan bagi orang Jogja, ada istilah nih sekarang nih ya. Nampak-nampaknya ke depan siapapun presidennya ya, tetap berbau Jogja. Ya. Loh, ya Mas Anies ya kan. Ya apalagi Mas Anies memang orang Jogja. Kemudian Mas Ganjar ya kan? Bau Jogja. Iya, keluarga ya UGM hari ini. Kemudian siapa? Mas Erlangga, Jogja. Muhaimin sama. Jadi bagi kita ya apapun presidennya ke depan ya kan, siapapun presidennya tetap Jogja ininya. Prabowo ya Jawa Tengah. Oh Jawa. Oh iya. Tapi tetap berbau Jogja. Dulu kan Prabowo ini Bu Titi kan dulu ini. Pak Harto dari Jogja juga. Dulu. Jadi tetap. Bau. Jadi siapapun ini ya tetap Jogja. Mas Jarwo nggak mau terjebak kalau mendukung salah satu. Loh iya, bahkan ada AHY ya kan. Loh bapaknya dulu koremnya di Jogja, Komandan Korem Jogja itu ketika saya masih tua kan. Jadi siapapun presidennya, rakyat Jogja pasti senang. Dan seharusnya ini juga punya keterikatan dengan Jogja. Dan itu mungkin istimewanya. Jogja istimewa ya kan. Oke. Terima kasih Mas Jarwo. Ya kan, kapan-kapan kita ngopi lagi di Jogja. Iya, terima kasih juga untuk kawan baik ini ya. Luar biasa nih. Apa istilahnya cocok itu? Menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Oh iya, memang Nur Channel ya, menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Dan itu yang saya lihat selama ini. Bilang subscribe dong sama penonton. Oh iya, juga jangan lupa ya kan. Subscribe, like dan share ya. Ini sebab channel yang baik ini ya, sangat disayangkan kalau hanya ditonton oleh sedikit orang. Oke. Terima kasih Mas Jarwo. Ya kan? Ya. Saya mau langsung berangkat ke Jakarta. Baik. Moga-moga semoga aktivitasnya lancar. Iya, moga lancar dan selamat sampai di Jakarta. Kawan baik, obrolan bersama salah satu warga Jogja yang kita temui di Jalan Adi Sucipto. Melihat Jakarta dari Jogja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.